Sudah ya? Oke, selamat pagi. Pagi. Selamat Pagi, Pak Guru. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana masih diberikan kesempatan ya. Kita bertemu pada pagi yang cerah tapi sedikit mendung sepertinya ya. Oke, langsung saja. Bapak minta bantuan. Andy, ketua kelas, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bapak. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, marilah kita berdoa bersama-sama, berdoa menurut agamanya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sudah mau memimpin doa. Sama-sama, Bapak. Kita mulai pembelajarannya, sudah siap? Sudah ya? Siap, Bapak. Siap. Oke. Siap sekali. Nah, sebelum kita lanjut, supaya lebih semangat, mari bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita coba ya. 1, 2, 3. Ternyata Pancasila. ternyata salah. Bagaimana Nggak jadi nyanyi Bapak nih. Udah semangat Jadi, padahal. Bapak prank ya. Ya. Macet sebentar, Mas. Akulah pendukung patriot sedia Pancasila Rakyat adil, pribadi bangsa. ayo Maju, maju. Belum Bapak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi sedia Untukmu. Pancasila, negara rakyat adil, sentosa pribadi bangsa. Ayo maju, Ayo maju. maju. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Nah, sebenarnya lagu yang kita bawakan hari ini masih ada kaitan dengan pembelajaran kali ini. Nanti kita kaitkan ya. Namun sebelum itu, kita lanjut dulu. Masih ingat salam dan tepuk PPK? Masih. Masih. Ada yang lupa? Kalau yang lupa sambil bergerak, sambil nonton. Mutia Pak, yang mimpin Pak. Mutia hafal Pak. Suka mimpin di kelas. Gimana Nak Mutia? Bisa mimpin atau sambil nonton videonya bersama-sama kita gerakkan? Baik, bersama-sama.
Bersama-sama. 1, 2, 3. Sapu PPK. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, mantap. Kapuk PPK. Religius, Nasionalis. mandiri, Gotong royong. integritas. Oke, Yes, tepuk tangan yes, kita semua. yes. Oke. Bapak harap dengan melakukan salam dan tepuk, anak-anak bisa mengambil makna positif dari setiap kata yang ada dalam salam dan tepuk PPK. Pada pembelajaran kali ini, halo, apakah suara Bapak terdengar? Jelas Bapak. Ya, Bapak. Suara Bapak gagah sekali. Jangan gitu, kamu nanti kalau dewasa lebih gagah dari Bapak. Karena Bapak pasti sudah tua. Jelas dong Pak. Masa Aji Bapak udah muda kumisen. terus? Aji udah kumisen, Pak. Waduh, puber terlalu dini nih. Oke, sudah nampak judul slide PowerPoint dari Bapak? Nampak, Pak. Sudah, Bapak. Nampak ya? Nah, pada pembelajaran kali ini kita masuki tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran ketiga. Namun, pada pembelajaran kali ini muatannya tidak IPA ya, melainkan Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama ada teks pantun, yang kedua gotong royong merupakan salah satu jenis tanggung jawab warga masyarakat, dan yang ketiga adalah faktor pendorong interaksi sosial. Oke. Nah, Bapak harap setelah melakukan pembelajaran hari ini bisa dibaca sendiri-sendiri ya. Apa perlu Bapak bacakan? Sudah nampak jelas ya? Nah, ini ada 6 harapan yang Bapak kira kalian bisa Bacakan Pak. Pak, mohon izin, Pak. Iya, kenapa? Mau ke toilet, Pak. Oh, silahkan. Jangan lama-lama ya. Ada yang menyusul ke toilet lagi? Tidak ada? Oke. Nah, tujuan Ikut. pembelajaran untuk kali ini. Aku ikut Bu Venska. Jangan berbondong-bondong, nanti kelasnya sepi loh. Gantian, satu orang satu ya. Tapi sudah tidak kuat, Bapak. Aduh, ya udah berdua aja sana. Tapi Baik, di terima tempat kasih. di kamar mandi yang berbeda ya. Oke, hati-hati. Awas licin. Nah, setelah melakukan pembelajaran hari ini, diharapkan 1, kamu dapat menyimpulkan isi pantun yang disajikan secara tertulis. Yang kedua, kamu dapat membuat pantun tentang gotong royong. Yang ketiga, kamu dapat menjelaskan pengertian gotong royong, unsur manfaat gotong royong yang merupakan salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat. Yang keempat, kamu dapat menemukan informasi mengenai penerapan tanggung jawab dalam masyarakat. Yang kelima, kamu dapat menganalisis perbandingan pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan masyarakat. Dan yang keenam, kamu dapat membandingkan pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Kira-kira menarik nggak tujuan pembelajarannya? Gimana anak-anak? Halo. Nanti kita gotong royong di Iya, luar ya Bapak. Gimana Aji? Kita nanti gotong royong di luar ya Bapak. Oh, nanti setelah pembelajaran ya. Oke. Apakah semuanya sudah siap? Sudah siap ya? Iya, Alat Pak. tulis sudah? Pak. Alat tulis sudah? Buku paket sudah? Buku PR dikeluarkan, buku tulis, buku catatan semuanya dikeluarkan di atas meja. Jangan ada yang disimpan di dalam. Oke. Kalau sudah, sebelum lanjut ke pembelajaran, Bapak mau bertanya, masih ingat pembelajaran kemarin nggak? Ataukah sudah lupa? Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang pantun. Nah, di pertemuan ini,
dapat lagi pantun. Tapi bedanya apa? Kalau di pertemuan kali ini kalian akan diminta membuat pantun dan membacakan pantun. Sepertinya ada yang suka pantun di kelas ini atau tidak ada sama sekali. Ada yang suka pantun nggak? Aji juaranya Bapak. Bapak lupa ya, kan saya suka sekali sama pantun, Bapak. Oh iya ya. Wah, nanti nih praktek ini Aji nih. Oke. Nah, Bapak ingatkan untuk pembelajaran kali ini Bapak bagi 3 sesi ya. Yang pertama Bapak jelaskan dulu semuanya supaya paham dulu. Yang kedua nanti Bapak bikin kelompok. Nanti kalian Bapak berikan permasalahan. Kalian cari akar permasalahan dan solusinya. Kira-kira sanggup nggak kira-kira? Kan sudah kelas 5 nih. Masa nggak sanggup sih? Sanggup ya? Sanggup. Sanggup Insya ya. Allah, Kita mulai. Bapak. Oke. Nah, alat tulis sudah siap semuanya, badan fisik sudah ya. Nah, kita mulai. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita tidak terlepas dari bantuan orang lain. Benar? Benar tidak? Benar, Pak. Ini Westri kok nggak kedengaran suaranya? Keluar lagi kan? Westri ngantuk, Istri Pak. tidur, Pak. Waduh. Kebanyakan begadang nih. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya kita sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Baju yang kita pakai ini merupakan hasil karya orang lain. Kita lahir pun dibantu orang lain. Kita makan makanan pun tidak selamanya kita masak. Bahan makanannya pun hasil tanaman orang lain. Nah, dengan demikian sebagai warga masyarakat kita harus peduli terhadap lingkungan tempat tinggal. Kira-kira apa saja tanggung jawab kita terhadap lingkungan? Ayo kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Nah, sebelum itu, Bapak ada pantun nih. Saya yang Sudah baca, terlihat Bapak. belum? Sudah terlihat? Saya yang baca, Bapak. Oke, silahkan Aji. Baca dengan lantang ya. Jangan lupa teman-teman ya, bilang cakep ya. Siang-siang makan buah dondong. Cakep. Rasa takut Mantap. melihat besarnya ular. Cakep. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Cakep. Oke, cakep. Kira-kira nih, Aji, sebenarnya Siap, Bapak. Sebenarnya apa sih maksud pantun itu? Kira-kira Kita disuruh gotong royong, Bapak, gotong royong untuk apa? untuk menyelesaikan pekerjaan. Kalau Nah, sendiri nanti lama selesainya. betul sekali. 100 poin untuk Aji. Terima kasih, Ada yang punya Bapak. pendapat Jangan lupa lain? dicatat ya. Nanti di akhir dapat hadiah. Venska, ada pendapat lain atau sama seperti Aji? Atau sudah mengantuk? Masih pagi loh. Kok ngeblur ya? Ngeblur kah? Oke, kita ulas kembali ciri-ciri pantun. Sebelum lanjut ke ciri-ciri pantun, Bapak mau nanya. Pantun ini kan karya sastra Melayu lama. Nah, bedanya sama puisi modern apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu tidak? Randy tahu? Belum, Bapak. Bingung masih, Pak. Oke. Bapak jelaskan dulu ya. Ingat, tidak seperti puisi modern. Kalau puisi modern ini kan sifatnya bebas. Tidak ada aturan penulisannya. Kalau pantun ini karena puisi lama, jadi ada aturan yang mengikat. Sama seperti gurindam, syair, dan lain sebagainya. Mungkin kita fokusnya di pantun aja ya. Nggak usah bahas gurindam, syair, dan lain sebagainya ya. Kalau kita lihat, sebenarnya ini sudah Bapak sampaikan di pembelajaran yang lalu. Nah, dalam sebuah pantun terdiri dari 1 bait ya. 1 bait ini terdiri dari 4 baris. 1 baris
terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Itu yang Bapak pisah-pisah, itu yang menunjukkan suku kata. Suku kata adalah pemenggalan kata. Gabungan dari kata adalah frasa. Dalam bentuk panjang namanya kalimat. Nah, baris pertama dan kedua dinamakan sampiran. Sampiran ini sebagai pengawal pantun. Nah, inti atau isi dari sebuah pantun berada di baris ketiga dan keempat. Kalau kita baca, siang-siang makan buah dondong. Rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Huruf yang Bapak merahkan itu merupakan sajak, ya, di mana bersaja A, B, A, B, bukan berarti berakhiran A dan B, melainkan huruf terakhir baris pertama sama seperti huruf terakhir baris ketiga. Sedangkan huruf terakhir baris kedua sama seperti huruf terakhir baris keempat. Nah, inilah yang membedakan pantun dengan puisi modern. Nah, kalau kita lihat pantun ini makna atau syarat akan nasihat orang zaman dahulu. Kalau sekarang puisi modern macam-macam karena bebas itu tidak ada batasan. Jadi ya sesuka hati si penulisnya. Dari sini ada pertanyaan tentang pantun. Ayo yang di belakang itu. Penska makan ya. Jangan sembunyi-sembunyi loh. Kalau mau makan sudah merasa lapar, boleh makan izin. di kelas, Pak. Oke, ada pertanyaan nggak tentang pantun ini? Tidak ada, Bapak lanjutkan ya. Nah, mengingat waktu pembelajaran kali ini cukup singkat, jadi Bapak lanjutkan dulu. Nanti akan Bapak tampilkan hal-hal yang menarik. Nah, dari pantun tadi, isinya adalah anjuran kita melakukan gotong royong. Supaya apa? Pekerjaan kita cepat selesai. Bapak mau nanya, pagi tadi yang piket, hari ini kan jatahnya Aji, Westri, Penska, sama Ervina. Siapa yang nggak piket hari ini? Apa piket semua? Piket semua, Ervina Bapak. piket ya? Piket semua. Oke, Piket nggak ada yang dong, rebutan Pak. satu kan? Nah, itu adalah contoh dari kegiatan bergotong royong. Kalau cuma 2 orang saja yang piket, nah yang duanya kemana? Itu tidak mencerminkan sikap persatuan bangsa Indonesia. Ingat bahwasannya butir gotong royong ini mengambil juga dari butir Pancasila, sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Oke, tidak ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Pada dasarnya setiap orang tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Sama seperti kasus tadi, kalau ada tugas menyapu kelas, semuanya Ini langsung kau. yang piket hari itu wajib menjalankan tugasnya dengan rasa tanggung jawab. Nah, sejak dalam kandungan sampai meninggal, setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, gotong royong ini merupakan salah satu jenis tanggung jawab warga masyarakat. Apa sebenarnya gotong royong itu? Mengapa gotong royong menjadi tanggung jawab masyarakat? Oke, Bapak mau nanya nih. Bapak tunjuk. Bunda Bandi ketiban jadi jatuh ke Mutia. Mutia? Ada? Mutia nggak balik-balik, Pak, dari kamar mandi. Waduh, nggak balik ya. Bapak ganti lagi. Bolos, Pak. Kelihatan. Hah? Mutia bolos, Pak. Aduh, Mutia bolos ya. Bunda Bandi ketiban jadi selfie. Jadi selfie. Ada? Bolos juga? Ada Bapak. Ada. Menurut selfie, gotong royong itu apa sih? Gotong royong itu adalah gotong, berarti membawa, royong bersama-sama. Artinya bekerja secara bersama-sama. Oke, 100 poin. Menyusul
poinnya Aji tadi. Oke. Nah, kita simak video sebentar ya. Halo teman kece, ayo siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah berkegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dipunyai kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya, gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan khusus untuk para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil pelajar Pancasila nih. Lalu apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 kecakapan yang bisa kamu kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti, di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan tumbuhlah kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kamu memupuk kepedulian terhadap orang lain. Dengan pada sesama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kamu berbagi waktu dan tenagamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kamu punyai demi kemajuan bersama. Nah, untungnya informasi dan ilmu tidak berkurang ya kalau dibagi. Malah dengan saling berbagi, makin banyak informasi dan ilmu yang kita punyai. Wah, banyak ya manfaat gotong royong. Lalu gimana dong biar kita bisa memiliki sikap gotong royong? Ada beberapa cara nih. Kalau di lingkungan keluarga bisa kamu biasakan membantu ibu di rumah. Misalnya bantu memasak, mengepel, mencuci piring. Pekerjaan jadi cepat selesai dan kamu jadi lebih disayang ibu. Kalau di lingkungan sekolah ada banyak kesempatan untuk gotong royong. Misalnya kegiatan membersihkan sekolah atau tugas kelompok. Nah, kalau ada kesempatan ini kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusahalah untuk menjalankan peran dengan baik dan memberi lebih pada kelompokmu. Terakhir, di lingkungan masyarakat, kamu mungkin belum bisa ikut kerja bakti yang butuh tenaga besar, tapi tetap bisa bantu-bantu pekerjaan yang lebih ringan seperti membersihkan peralatan atau membawakan minuman. Apapun bentuk bantuanmu pasti dihargai dan menambah suasana kekeluargaan. Nah, itu dia sikap gotong royong dan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memupuk sikap baik ini. Sekarang aku mau tanya nih, kapan kamu terakhir gotong dan di mana? Jawab ya di kolom komentar supaya teman-temanmu juga terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman kece. Kejar cita. Oke. Bapak mau nanya nih. Sebelum Bapak nanya, Bapak tanya apa? Absen sebentar ya. Yang masih stay. Bapak sebutkan nama, bilang hadir ya. Nendi. Hadir? Hadir, Pak. Selfie hadir? Hadir, Bapak. Putri hadir? Hadir, Pak. Oke. Yuni hadir? Hadir, Pak. Aci hadir? Selalu hadir, Pak. Venska hadir? Hadir, Pak. Westri hadir? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Westri baik-baik saja? Iya, Pak. Oke. Mutia hadir? Hadir. Ervina hadir?
Hadir, Pak. Nur hadir enggak? Atau Nur tidur paling, Pak. waduh, nggak balik dari kamar mandi nih. Bapak. Oh, hadir. Oke. Hadir Nah, Bapak, mati lampu. wah, berarti menyesuaikan aja ya Nur ya. Oke. Bapak mau nanya ke Bapak pilih nih. Honda Bandi ketiban jadi ke Ervina. Terakhir kali melakukan gotong royong kapan? Minggu Ervina lalu, Bapak. melaksanakan kegiatan apa? Membantu ibu membersihkan halaman rumah, Bapak. Oh, super sekali. Itu kegiatan rutin ya? Tidak, Bapak. Oke, bagus sekali. Nah, berarti apakah di sini ada yang tidak mau bergotong royong, entah itu membantu bapak ibunya di rumah atau dengan tetangganya? Ada yang nggak mau? Mungkin takut Aji. kotor. Aji, Pak. Siapa? Aji itu sukanya mancing. Waduh, nanti waktu kerja bakti jangan mancing ya, Ji ya. Sempatkan Mancing waktu. bagian gotong royong, Pak. Bantuin orang tua buat tambahan daging. Oh, pasti habis manen sawit ya langsung bantu nyari ikan ya? Ji? Iya, Bagus. Bapak. Nyari lauk. Dari lauk. Kita lanjutkan. Nah, sudah tampil? Sudah nampak? Atau masih loading? Halo? Sudah, Sinyalnya Pak. jelek ya? Ya. Oke. Nah, selain gotong royong, manusia juga melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial ini bisa berupa di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan bidang moral. Kalau kita lihat untuk memenuhi kebutuhan manusia berinteraksi di bidang ekonomi, contoh jual beli di pasar, Haji membeli kail pancing di toko pancing, Ervina beli sayur di pasar, dan lain sebagainya. Di bidang politik mungkin karena masih anak-anak jarang dilibatkan ya di rumah, mungkin bapak kalian kalau diundang rapat RT, nanti suruh pemilihan RT, itu juga salah satu contoh interaksi di bidang politik. Di bidang sosial dan budaya, biasanya kalau mau ada pagelaran apa di suatu desa, nanti akan ada rapat tentang pementasan yang akan ditampilkan pada pementasan budaya. Bidang moral, kita tahu bahwasannya pada tahun-tahun ini banyak sekali kemerosotan moral pada anak bangsa. Maka dari itu, salah satu upaya interaksi di bidang moral ini, beberapa layanan publik atau aktivis moral mengadakan pelatihan-pelatihan khusus di bidang kemoralan. Contoh, pelatihan seks bebas, pelatihan tentang narkoba, dan lain sebagainya. Yang mana salah satu bentuk antisipasi supaya menjaga moral bangsa Indonesia. Sekarang Bapak mau nanya, ini untuk yang laki-laki nih, ada yang sudah nyoba ngerokok nih? Aji sudah nyoba belum? Westri, Pak. Westri tuh. Tadi Westri, ketemu. Pak, itu suka sini di belakang sekolah. Saya nggak pernah, Pak. Aduh, Westri ini. Jangan ya, ingat, kamu masih masa pertumbuhan. Jadi, dijaga baik-baik paru-parunya. Takutnya nanti selama masa pertumbuhan itu, ketika banyak nikotin masuk ke dalam paru-paru akan mengganggu pertumbuhan tubuhmu. Oke, dari sini interaksi sosial ada pertanyaan? Bapak hanya menyampaikan singkat saja ya. Yang mana interaksi sosial bisa di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan moral. Nah, kita lanjut. Mari kita buat kelompok ya untuk menyelesaikan tugas. Ada tim A, tim B, tim alfa, tim beta. Langsung Bapak bagi. Tim A ada Nendi, Selvi, Putri, Yuni, dan Nur. Tim B, tim beta ada Venska, Aji, Mutia, Ervina, Westri. Nah, Bapak bagi dua saja ya supaya waktunya bisa maksimal. Kalau semakin banyak nanti pas presentasi
Wah, kepotong lagi nanti. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, terkait materi pantun, interaksi sosial, gotong royong, tadi ada pertanyaan tidak? Tidak. Apa tidak paham? Ayo, sambil memperhatikan dibuka juga buku paket, buku PR-nya. Oke. Nah, silahkan berkumpul sesuai kelompoknya. Bisa, itu mejanya ditata, membuat digabung, membentuk lingkaran kecil atau bolehlah. Silahkan sekreatif kursi mungkin. saya diambil sama Mutia. Mutia. Nih. Kamu ngalah. Ini kembalikan. Ini kembalikan. Nggak apa-apa, ngalah Ji, kamu laki-laki. Kasih aja nggak apa-apa. Aku nangis. Masih banyak itu kan di belakang masih sisa, boleh diambil. Nah, sudah berkumpul ya? Bapak kira sudah berkumpul. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD. LKPD-nya, bentar. Bentuknya seperti ini. Gambar Bapak ya LKPD-nya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, isinya nanti Bapak tampilkan di PowerPoint ini. Oke. Bapak minta bantuan ketua kelas membagikan LKPD-nya. Siap, Pak. Mana, Pak? Minta tolong ya. Ini jumlahnya banyak. Ini satu orang bolehlah ambil 2, nggak apa-apa. Satu orang 2, Pak. Banyak sekali, Pak. Nah, kalau ada sisa. Oh, gitu. Iya, Pak. Oke. Sudah, Bapak, sudah dibagi Tapi semua. digunakan dengan baik ya. Oke, terima kasih sudah membagikan. Aji, LKPD-nya jangan dibawa lari-lari. Sudah duduk. Ervina, kepalanya diangkat. Oke, sudah ya. Kita mulai. Oke. Bapak akan menampilkan sebuah video. Kalian lihat dengan seksama aktivitas apa yang dilakukan. Sudah terlihat belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Pagi Bu Harmini. Laris hari ini. Sepi, Nak. Siapa yang mau beli? Warungnya reot begini. Ibu mau saya bantu? Boleh saya foto Ibu? Pagi, Ibu. Tolong ya. Mas, tolong ya Mas ya. Terima kasih. Oke, videonya cukup singkat tapi penuh makna. Kira-kira mereka ini sedang melakukan apa sih? Bapak tunjuk saja. Bunda Bandi, ketiban jadi Yuni. Mereka lagi bangun warung tadi, Pak. Wah, emang roboh? Dibangun? Diperbaiki katanya. Karena reot. Karena reot tidak laku, makanya diperbaiki. Menurut Yuni, kalau itu warung dibiarkan saja, apa yang terjadi pada ibu-ibu tua tadi penjualnya? Tadi katanya kan karena reot nggak laku. Terus kalau dibiarkan reot terus, jualannya jadi nggak laku. Terus ibunya nanti nggak bisa makan, Pak. Nggak ada yang dibuat beli makan. Terus nggak jualan lagi. Just 100 untuk Nak Yuni. Nah, itu bagus tuh. Nah, sebenarnya masih ada banyak pertanyaan. Namun,
kalian bisa kerjakan di LKPD yang sudah Bapak berikan. Tadi minta bantuan sama ketua kelas ya. Nah, ada beberapa pertanyaan dalam LKPD. Nanti kalian kerjakan bersama-sama. Untuk langkah pertama ini, kalian bisa baca. Berdasarkan video yang kamu lihat, ceritakan secara singkat video tersebut bercerita tentang apa. Apa yang kamu rasakan saat melihat video tersebut? Yang selanjutnya, sebutkan interaksi yang terdapat dalam video tersebut. Yang ketiga, sikap apa yang bisa kamu contoh dalam video tersebut? Nah, pertanyaan selanjutnya, menurutmu apa yang akan terjadi apabila masyarakat pada video tersebut acuh tak acuh atau tidak peduli sama sekali? Nah, silahkan diskusikan masalah pertama ini. Silahkan. Oke. Tadi kan sudah Bapak bentuk timnya. Silahkan didiskusikan. Nanti kalau muncul pertanyaan silahkan disampaikan ke Bapak. Kalau mengalami kendala. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Bapak. Bisa ya? Pak. Oke, bisa. Silahkan berdiskusi dulu. Oke, ada kendala? Tim A belum menemukan kendala? Masih lancar? Siap. Siap. Tim B, Beta aman? Selesai, Pak. Sudah selesai? Oh, Iya, cepat Mutia, Pak, mau sekali. mimpin, Pak. Oke, langsung mau presentasi atau diselesaikan dulu semua tugasnya? Bapak berikan opsi. Selesaikan Masih dulu, ada, Pak. Selesaikan semuanya dulu ya. Berarti untuk permasalahan pertama ini tidak ada masalah ya. Bisa dikerjakan ya. Bapak kira semuanya anak baik. Jadi kalau melihat video yang semacam itu bisa mengambil nilai-nilai positifnya. Atau ada yang ngapain bantuin susah-susah itu. Nggak dapat untung juga. Ada yang berpikiran seperti itu? Ada yang berpikiran seperti itu? Tidak? Bagus, berarti semuanya anak yang baik. Oke, kita lanjutkan. Soal kedua. Kalian bersama-sama Bapak beri tugas membuat sebuah pantun. Nanti setelah dibuat, dibacakan perwakilan. Ya, nanti dipresentasikan. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Setelah itu, yang ketiga, kalian akan menganalisis bentuk interaksi dan kepentingannya apa. Kalau Bapak berikan contoh, seumpama ini biasanya ibu-ibu suka arisan. Ini yang perempuan nanti kan jadi ibu-ibu pasti melakukan interaksi yang namanya arisan. Pernah lihat apa orang tuanya arisan nggak yang perempuan ini? Putri sering ikut mamanya, Pak, arisan di langkah sebelah. Oh, berarti Putri sudah punya gambaran ya. Nah, kepentingannya apa kalau arisan? Pasti ekonomi. Nanti buat 4 saja ya. Untuk kepentingannya bebas. Tadi kan interaksi sosial itu bisa terjadi karena ada kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, moral. Nah, nanti boleh dipilih ya. Oke. Silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Ada pertanyaan? Gimana kelompok 1? Sudah? Belum? Bisa menyelesaikan kelompok A, Alfa? Gimana ya, Pak? Ada kendala? Kelompok Ya, Beta ada kendala? Belum. Oh iya, Bapak lupa tadi ya. Ketua kelompoknya belum dibentuk ya. Absen pertama, Pak. Kelompok 2 sudah, Pak, Mutia. Kelompok 2 Mutia. Pemilihannya secara aklamasi aja ya, tidak melalui musyawarah, langsung aklamasi tunjuk ya. Hidup perempuan. Oke, emansipasi ya. Kelompok Beta Mutia, kelompok Alfa siapa nih? Pak.
Nendi udah ketua kelas loh, masa Nendi lagi? Iya. Ya, Paling rajin, Pak. Kenapa? Ya, kasihan kalau semuanya Nendi. Ayo yang lain. Kan masih ada Selfie, Putri, Yuni, Ya, selfie Aji. aja, Pak. Maaf siapa? Nur. Siapa? Pak, Nur aja Pak. Oh iya, Nur aja. Nur aja ya. Tim Alfa ketuanya Nur, tim Beta ketuanya Mutia. Oke, sudah siap? Bisa presentasi? Sudah belum? Atau masih ada kendala? Ya, Bapak. Siap Udah ya. ancang-ancang, Bapak. Oke. Kita mulai dari kelompok A. Silahkan mempresentasikan hasil diskusi dari permasalahan pertama. Sambil dijawab ya soal-soal berikut ya. Boleh dibaca soalnya, boleh tidak. Silahkan perwakilan dari kelompok 1. Mungkin ketuanya kelompok Alfa. Mana tadi ketua kita? Nur mana Nur? Ayo. Kalau Nur sedang berhalangan. Sinyalnya bagus nggak Nur nih? Oh, Nur hilang sinyal. Ya sudah, perwakilan. Siapa? Nendi. Selfie. Nendi kah? Siapa? Selfie. Nendi. Putri, Bapak Putri. Ayo, jangan saling tunjuk. Itu kan ada 5, boleh gantian. Putri. Putri, mana Putri? Saya Saya, Pak. Bisa, Bapak. Bisa mempresentasikan hasilnya? Yang mana, Pak? Yang ini. Yang nampak, sambil dibacakan aja soalnya. Kita langsung dijawab. Oke, silahkan. Iya, nomor 1. Ceritakan secara singkat video tersebut bercerita tentang apa. Langsung dijawab, Pak. Iya, boleh. Ya, video tadi menceritakan tentang orang-orang muda, pemuda-pemuda yang membantu nenek-nenek untuk memperbaiki warungnya. Terus nomor 2, apa yang kamu rasakan saat melihat video tersebut? Yang dirasakan adalah apa ya, Pak? Apa teman-teman? Senang? Senangkah, terenyuhkah, apa? Senang, terharu karena ada orang yang peduli pada nenek itu. Terus 3, sebutkan interaksi yang terdapat dalam video tersebut. Interaksi apa teman-teman? Sosial? Interaksi. Atau ekonomi? Apa ya? Individu sama Kira-kira kelompok kali ya. Atau apa? Lebih ke sosial ya kayaknya ya. Aktif sosial. Lebih ke sosial ya. Iya. Oke, sementara bisa. jawaban kelompok kami sosial ya, Pak. Boleh. Selanjutnya. Nomor 4, sikap apa yang bisa kamu contoh dalam video tersebut? Sikap saling tolong-menolong, Pak. Sikap peduli kepada orang lain. Terus nomor 5, menurutmu apa yang akan terjadi apabila masyarakat pada video tersebut acuh tak acuh? Berarti neneknya nggak ada yang nolong, Pak. Jadi kayak yang dibilang Yuni tadi, berarti nanti neneknya bisa kehilangan penghasilan karena warungnya tidak ada yang membantu untuk memperbaiki. Seperti itu, Pak. Teman-teman yang lain, kelompok Alfa ada yang menambahkan? Sebentar, mau just lab. Sudah cukup bagus untuk hasil analisisnya. Bapak kira, sudah cukup bagus nih. Nanti tinggal dikembangkan. Nah, tadi Bapak tambahi ya. Tapi nanti di akhir aja ya. Kalau Bapak tambahi sekarang, nanti kelompok kedua presentasinya langsung ketemu jawabannya. Oke, selanjutnya apa sudah ada belum?
Pak, sudah bel Oke, istirahat. silakan. Silakan dibacakan. Halo? Nendi Siapa bacakan, yang mau? Nendi. Oh iya, bentar. Saya lihat. Pantun ya, Pak. Pantun bertemakan gotong royong. Pantun yang bertema gotong royong. Oh ya, saya baca ya. Satu aja kan, Pak? Iya, satu aja. Baju baru, jangan sombong. Lama-lama buluk juga. Ayolah kita gotong royong agar ringan dalam bekerja. Wih, mantap. Cakep. Iya. Oke, bagus. Makasih, Bapak. Kira-kira itu pantunnya membahas apa ya? Ada anjuran apa ya? Gotong royong, Bapak, supaya pekerjaan kita jadi ringan, tidak berat. Oh, mantap. 100 poin. Oke, selanjutnya bentuk interaksinya sudah apa belum kira-kira? Kalau belum, nanti Bapak jadikan penugasan untuk dikerjakan di rumah. Sudah apa belum? Belum, Bapak. Belum selesai, Pak. Oh, belum selesai. Ya sudah, ditahan dulu. Karena bentuk interaksi ini harus PR aja, kalian Pak. rasakan sendiri. Oke. Kelompok kedua, kelompok beta, sudah siap belum? Sudah. Siap dong, Bapak. Nanti Ayo, Pak Haji Mutia. bikin pantun ya, Pak Haji. Oke, Siap. Mutia. Baik Ketua Bapak, kelompok. terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membacakan diskusi dari kami. Soal pertama, ceritakan secara singkat video tersebut bercerita tentang apa. Dari video tersebut kita dapat menceritakan ada anak muda yang peduli kepada sesama, terutama itu orang tua yang sudah renta dan bersama dengan teman-temannya merenovasi warung tersebut. Nomor 2, apa yang kamu rasakan saat melihat video tersebut? Ada rasa senang, ada rasa sedih, dan ada rasa terharu, Bapak. Nomor 3, sebutkan interaksi yang terdapat dalam video tersebut, yaitu interaksi sosial, terutama dalam bekerja sama. Nomor 4, sikap apa yang bisa kamu contoh dalam video tersebut? Ada gotong royong dan tolong menolong. Nomor 5, menurutmu apa yang akan terjadi apabila masyarakat pada video tersebut acuh tak acuh? Yaitu sikap individualis itu tidak baik karena manusia itu harus saling membutuhkan, harus saling tolong menolong. Jadi kita harus membantu jika ada orang yang kesusahan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Oke, mantap sekali. Beri tepuk tangan, Bu. Tim beta. Oke, selanjutnya pantunnya mana nih kelompok beta? Ada dong, Pak. Nih, dengerin ya, teman-teman. Jangan lupa bilang cakep. Pergi ke Ayo, Jogja, naik andong. Cakep. Jangan lupa beli bakpia. Cakep. Kalau suka gotong royong, tandanya kawan setia. Nah, setia apa enggak nih sama gotong royong? Mantap. Oke, mantap. Beri tepuk tangan untuk Aji yang sudah mau membacakan pantun. Oke, selanjutnya kelompok 2. Ini bentuk interaksinya sudah atau belum? Sudah. Sudah? Oke. Sudah dong, Pak. Silakan. Evina, Pak. Gantian Evina. Oh, silakan Ervina, ayo. Mana? Mic-nya sayang. Oh ya, mohon maaf. Nanti tolong dibantu lagi ya, teman-teman dari kelompok beta. Yang pertama, bentuk interaksinya, yang pertama adalah jajan di warung, Bapak. Kepentingannya ekonomi. Oke. Lanjut, ada lagi? Ronda, Bapak. Ronda. Meronda, kepentingannya? Keamanan. Keamanan, boleh. Selanjutnya ada lagi? Pak Haji. Gimana sih ini? Nggak mau bantu? Ayo Haji, bantu temennya. Masa cuma bikin pantun aja? Bisikin dong. Bisikin.
Apa selanjutnya? Gotong Berarti- royong. Gotong royong kepentingannya Kerjasama. Kerjasama. Nah, itu Ayo, maksud saya kepentingannya, Bapak. kepentingannya sosial, boleh. Aji.